indahu ahadun, kata Nabi. Karena di Habasyah sana ada seorang raja yang tidak pernah menzalimi siapapun yang ada di sekitarnya. Ketika negeri dipimpin oleh penguasa yang adil, maka para sahabat pun datang ke negeri tersebut. Tapi ketika negeri, walaupun negerinya Makkah, dipimpin oleh orang-orang zalim seperti Abu Jahal, maka sahabat pun pergi meninggalkan Makkah Al-Mukarramah. Pentingnya kehadiran seorang pemimpin yang adil, meskipun negaranya tinggal di nun jauh di sana. Meskipun negerinya seperti Makkah Al-Mukarramah, tapi saat dipimpin oleh Abu Jahal, dipimpin oleh Abu Lahab, dipimpin oleh orang-orang musyrik, ya, maka sahabat pun pergi meninggalkan negeri tersebut. Kemudian keadilan Raja Habasyah kita menyaksikan terbukti saat Habasyah di tengah bisikan para menterinya, di tengah hadiah yang disuguhkan oleh temannya, di tengah kedatangan atau permintaan dari sahabatnya Amr bin As, tapi Raja Habasyah menolak dan bersikap proporsional, mendengarkan dari dua belah pihak. Saat itu yang datang ke Raja Habasyah, ke Raja Najasyi adalah Amr bin As. Amr bin As saat itu masih musyrik, kemudian meminta supaya sahabat-sahabat Rasulullah SAW dipulangkan ke kota Mekah. Yang minta temannya memberi hadiah, dan para menteri mendukung untuk memulangkan para sahabat ke kota Mekah. Tiga hal ini yang seringkali mempengaruhi seseorang dalam bersikap adil. Pertama, faktor kedekatan. Yang kedua, ada sesuatu yang diberikan. Yang ketiga, ada dukungan dari orang yang ada di sekitarnya. Tapi kata Raja Habasyah, nama aslinya Ashamah, saya tidak akan mengambil keputusan sebelum saya mendengarkan langsung dari yang dituduh. Para sahabat kemudian didatangkan, dan Ja'far kemudian ditanya, ma hadzal dinul ladzi faraqtum bihi qaumakum walam tadinu bidini wala bidini ahadin min hadhil adyan. Agama apa yang kalian anut sehingga kalian meninggalkan kampung halaman dan kalian datang ke negeriku, tapi kalian tidak menganut agamaku atau agama yang ada di dunia ini. Kemudian Ja'far menjelaskan panjang lebar. Singkat cerita, Raja Najasyi kemudian memutuskan untuk memberi perlindungan kepada para sahabat dan tidak memulangkan mereka ke negeri Mekah. Ini rangkuman kajian kita di bulan kemarin. Mudah-mudahan masih ada catatannya dan mudah-mudahan masih ingat. Kalau tidak, bisa di subscribe di YouTube-nya Naitus Syakirin. Bisa dilihat kembali. Lalu apa hubungannya dengan kajian kita hari ini? Hadirin Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, setelah Amr bin As pulang ke negeri Mekah membawa kabar buruk tidak berhasil memulangkan sahabat Rasulullah SAW, maka orang-orang Mekah mereka semakin merasakan bahwa Muhammad SAW dan para sahabatnya ini sudah punya hubungan yang luar biasa dengan dunia luar, dengan dunia internasional. Bisa diterima oleh negara lain, bisa tinggal di negara lain, bahkan didukung oleh raja dari negara lain. Kalau dibiarkan begitu saja Islam di kota Mekah, maka akan semakin membahayakan mereka. Kalau kita lihat dalam surat Al-Anfal, ya, silahkan dilihat. Ini makar yang selalu ada, yang selalu disusun dari sejak zaman Rasulullah SAW sampai hari ini akan selalu sama. Dalam surat Al-Anfal ayat ke-30. Surat ke-8 ayat ke-30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah
wallahu khairul makirin. Dan ingatlah saat orang-orang kafir berbuat makar terhadapmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makarnya ada 3 jenis. Makarnya orang-orang kufur, musuh-musuh Islam, makarnya tidak akan jauh dari 3 jenis. Yang pertama, yuthbituka, menangkapmu, memenjarakanmu, membiarkanmu tidak bisa berkembang, tidak bisa pergi kemana-mana, gak bisa maju. Yuthbitu dari kata athbata yuthbitu, kata yang sama dengan kata sabat. Sabat artinya diam, tetap, tidak berubah, dan seterusnya. Boleh umat Islam punya bisnis, tapi bisnisnya tidak boleh maju. Itu makna yuthbituka. Boleh umat Islam berpolitik, tapi politiknya nggak boleh besar. Yuthbituka. Boleh umat Islam punya pengaruh, tapi pengaruhnya tidak boleh luas. Itu makna yuthbituka. Boleh umat Islam punya kekuatan, tapi kekuatannya tidak boleh besar. Itu makna yuthbituka. Ya, ditangkap, dipenjara, dibuat tinggal, dibuat tidak bisa berkembang, dibuat tidak bisa maju. Dibonsai. Ya, silahkan punya, tapi jangan gede-gede. Silahkan memiliki, tapi jangan besar-besar. Silahkan punya pengaruh, tapi jangan terlalu besar. Yuthbituka. Kalau pengaruhnya, kekuatannya, ekonominya ternyata tidak bisa dicegah, nggak bisa dibendung, nggak bisa dibonsai, nggak bisa tetap supaya kecil dan terus membesar, maka yang kedua, au yaqtuluka, atau dibunuh. Umat Islam punya bisnis, umat Islam ingin punya kekuatan secara ekonomi, dibuat supaya kecil. Syariah silahkan ada, tapi jangan besar. Kalau ternyata animonya, ternyata semangatnya, ternyata keinginan, ternyata diterimanya luar biasa, maka dihabisi. Dihabisi. Ada tokoh muslim, silahkan jadi tokoh, tapi jangan punya pengaruh yang luas. Kalau pengaruhnya semakin luas dan berbahaya, maka dihabisi. Kalau nyawanya tidak bisa dihabisi, maka nama baiknya akan dihabisi. Karakter assassination, ya, dibunuh nama baiknya, dibunuh rekam jejak dan seterusnya. Au yaqtulu. Atau makar yang kedua inilah yang akan kita bahas siang hari ini, karena embargo dan pemboikotan Bani Hashim, tema kita siang hari ini, ada di bawah makar tentang membunuh Islam, membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dibunuhnya tidak langsung sekaligus, mungkin dibunuhnya pelan-pelan, dipersulit untuk cari uang, dipersulit untuk cari makan, tidak boleh ada yang berdagang dengan umat Islam, diembargo, tidak boleh ada yang memberikan bantuan kepada umat Islam, tidak boleh ada yang membantu umat Islam, sama tujuannya untuk membunuh. Boleh umat Islam punya sekolah, punya lembaga pendidikan, tidak boleh besar. Kalau sudah besar akan dipersulit, perizinannya akan dipersulit, ini itu, sampai akhirnya lembaga pendidikannya mati, dibunuh. Yusbituka, dibonsai. Yaqtuluka, dihabisi. Habisinya bisa langsung, habisinya bisa nyawa, habisinya bisa nama baik, atau dihabisinya sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, sampai akhirnya mundur teratur dan tidak bertahan, ya, tidak bertahan dalam dakwahnya. Kalau ternyata masih bertahan, dibonsai masih membesar, dihabisi masih bertahan, maka makarnya pindah yang ketiga. Liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk, atau mengusirmu, mengeluarkanmu. Silahkan membesar, silahkan punya pengaruh, memang tidak bisa dilawan, tapi jangan di sini, cari tempat yang lain. Ini lapaknya adalah lapak kami, lapak kalian di sana. Jangan ganggu lapak kami, silahkan cari lapak yang lain. Mengusir.
Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Makna dari mengusir artinya jangan teruskan dakwahnya. Kalau mau dakwah silahkan dakwah di luar. Kalau mau ngajak kebaikan silahkan ngajak kebaikan di luar. Di sini bukan tempatnya untuk berdakwah. Yukhrijuk. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan mereka memikirkan makar dan Allah menggagalkan makar mereka, dan Allah lah sebaik-baik yang membalas makar. Nah, hadirin jamaah yang Allah muliakan, insyaallah hari ini kita akan berkisah dan menggali hikmah dari makar orang-orang musyrik Mekah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au yaqtuluka, atau membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rencana pembunuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang sejarahnya Rasulullah, sepanjang hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berkali-kali terancam pembunuhan. Berkali-kali. Dan pembunuhannya bukan pembunuhan karakter, bukan sekedar pembunuhan karakter. Karena kalau pembunuhan karakter sudah sering, ya, tantangan dakwah jahriyah, Rasulullah disudutkan, Rasulullah dihina, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicaci, dimaki, dituduh pendusta, dituduh pengkhianat, dituduh pemecah belah, dituduh perusak keamanan, dituduh pengacau di negeri Mekah, dituduh pemecah belah orang-orang Quraisy. Sudah biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami perusakan nama baik dan karakter. Bagaimana perasaan Rasul? Allah tahu isi hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena Allah yang menceritakan, mungkin isi hati Nabi menjadi rahasia Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah yang Maha mengetahui isi hati seseorang menceritakan isi hati Nabi di dalam Al-Qur'an dan kita ketahui. Kenapa Allah sampaikan, kenapa Allah share, kenapa Allah kabarkan, kenapa Allah firmankan isi hati Nabi? Supaya kita sebagai umatnya bisa meneladani. Bisa meneladani. Bukan hal yang mudah. Orang yang selama 40 tahun dipuji, dipuja, dimuliakan dengan julukan Al-Amin, 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 tiba-tiba setelah 40 tahun mendapat julukan Majnun, Kadzab, Sahir, pemecah belah, perusak, dan seterusnya. Kita yang terbiasa menjaga harga diri, menjaga value, menjaga nilai, tiba-tiba rasanya lebih siap kehilangan harta daripada harus diganggu harga diri. Lebih siap kita kehilangan sesuatu daripada kehilangan harga diri. Orang menyebut begini dan begitu dan seterusnya. Tapi bukan sekedar karakter dan nama baik yang dibunuh dan diancam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyawanya pun mengalami ancaman berkali-kali. Yang pertama, Abu Jahal pernah berencana melemparkan batu besar ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal pernah mau menginjak leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Abu Jahal sedang kumpul dengan para pembesar Quraisy. Kata Abu Jahal, kalau Muhammad nanti salat di depan Ka'bah, saya akan injak lehernya. Pas sujud saya injak lehernya. Mukanya bangga dengan sombong, dengan arogan, kemudian pergi meninggalkan orang-orang Quraisy. Sesaat saat Rasulullah sujud, Abu Jahal mendekat, tiba-tiba balik badan dan lari. Wajahnya pias ketakutan. Kata orang-orang musyrik, "Ma wara'aka ya Abal Hakam?" Ada apa? Engkau datang ataita biwajhin ghairil ladzi tadhhabi. Engkau datang dengan wajah yang berbeda. Beda waktu pergi, beda waktu datang. Pergi semangat, pergi luar biasa, pulang ketakutan, pias. Ada apa? Kata Abu Jahal, saya melihat ada parit antara saya dengan Muhammad. Kalau seandainya saya lewati parit tadi, pasti saya akan terbakar. Yang melihat parit tadi hanya Abu Jahal. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala perlindungan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua,
Ini yang pernah kita sampaikan juga di tema sebelumnya, tema tentang mufawadat, ya, siasat negosiasi orang-orang musyrik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang ke Abu Talib untuk menyerahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Talib, ini anakku. Kata mereka, kata orang-orang Quraisy, hai Abu Talib, kami akan barter. Kami akan berikan engkau anaknya Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu orang kaya, orang milioner, orang paling kaya di kota Mekah saat itu. Kami akan berikan untukmu sebagai pengganti Muhammad. Kau serahkan Muhammad pada kami akan serahkan anaknya Walid kepadamu. Kata Abu Talib, di mana akal kalian? Saya serahkan anak saya Muhammad untuk kalian bunuh, sementara saya harus mengurus anak kalian semua. Di mana akal kalian? Diincar terus-terusan, dan Abu Talib menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ini yang akan kita bahas insyaallah, pemboikotan Bani Hashim, diembargo Bani Hashim. Yang keempat, hijrah ke Madinah juga termasuk salah satu ikhtiar, memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang musyrik Quraisy, mereka sudah merencanakan pembunuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kesekian kalinya. Sudah menyiapkan 10 algojo, anak muda, senjatanya sudah tajam. Kemudian mereka mengepung rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setelah Nabi tiba di Madinah, ternyata usaha pembunuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berhenti, berkali-kali. Ada daging kambing yang diracun, bahkan ya, orang Yahudi mengundang Rasul bersama dengan para sahabat, ternyata undangan makan. Saat Rasulullah mau makan, ada sahabat yang sudah terlanjur makan. Kemudian Rasulullah diberi wahyu bahwa ini makanannya sudah diracun, sehingga Rasulullah tidak langsung makan. Adapun sahabat tadi yang makan dagingnya sudah terlanjur qadarullah, sampai akhirnya meninggal dunia, dan Yahudi tadi kemudian dieksekusi. Semua perang-perang yang terjadi juga termasuk salah satu usaha perencanaan pembunuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik perang yang sifatnya itu defensif, perang yang Madinahnya didatangi, Rasulullahnya yang diserang, atau perang-perang yang lainnya. Bahkan luar biasa, setelah Fathu Mekah sekalipun, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan Mekah sekalipun, sudah jadi pemenang. Bukan hanya menguasai Madinah, bukan hanya menguasai Jazirah Arab, bahkan sudah menaklukkan kota Mekah. Pembunuhan terhadap Rasulullah di tengah kota Mekah, di depan Ka'bah pun terjadi usahanya. Ini yang bercerita Fudalah sendiri. Fudalah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tawaf, kemudian ikut tawaf, disembunyikan khinjar belati di balik bajunya, membuntuti Nabi dari belakang. Dan karena Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi, wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah menjagamu dari gangguan-gangguan manusia. Wallahu ya'simuka minan nas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menoleh, melihat ada Fudalah, gelagatnya sudah terlihat, sudah nampak. Bagi Nabi wahyu. Bagi kita orang beriman, Allah akan memberikan firasat yang tajam kalau hati seorang mukmin sudah bersih, bukan bersih, banyak membersihkan diri. Karena kita sulit untuk jadi manusia yang suci. Yang bisa kita lakukan adalah mensucikan diri. Kalau hati sudah bersih, maka pandangannya akan menembus banyak hal. Nurullah, dia melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang banyak membersihkan diri, maka pandangannya akan penuh dengan firasat yang tajam, karena dia melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagi manusia seperti kita. Sementara bagi seorang nabi, wahyu yang diberikan. Ada kisah yang menarik saat Utsman bin Affan melihat seorang anak muda, di kepalanya ada luka. Kata Utsman, saya melihat di wajahmu ada dosa zina. Kagetlah si pemuda tadi. Awahyun ba'dar rasul? Apa ada wahyu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Awahyun ba'dar rasul? Kata Utsman, la bal farasatul mu'min. Ini firasat orang beriman. Kata si pemuda tadi, iya, saya tadi jalan melihat perempuan cantik meleng, nabrak, inilah akibatnya. Ini
rasa zina. Firasat orang beriman. Nah, Fudhalah yang kemudian sedang berencana membunuh Nabi, ditengok, dilihat, kata Nabi, bima tuhadditsuka nafsuka ya Fudhalah. Hai Fudhalah, bima tuhadditsuka nafsuk, apa yang dibisikkan oleh hatimu, dadamu, jiwamu, hatimu, ada bisikan apa? Kata Fudhalah, la syai', adzkurullah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Padahal di sini ada belati, astaghfirullah, astaghfirullah. Kata Nabi, istaghfirillah ya Fudhalah, istighfarnya yang betul. Rasulullah kemudian mengangkat tangan, menyimpan tangannya di dada Fudhalah. Ini yang cerita Fudhalah. Saat Nabi mengangkat tangannya, kana abghad ahlul ardi ilayya, Muhammad adalah manusia yang paling saya benci. Tapi setelah menempatkan tangannya di dada saya, mendoakan, mengelus dadanya, mendoakan, dielus dadanya, kana ahabbu ahlil ardi ilayya, Muhammad adalah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia yang paling saya cintai. Dari dibenci ke yang dicintai, kira-kira jaraknya tadi berapa menit? Silahkan coba pegang dada temannya, coba dielus-elus. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu kuat berapa lama mengelus dada temannya? Ada 1 jam? Capek Pak. Jangankan dada teman, dada kita saja kalau 1 jam pegel gitu. Sebelum mengangkat, Muhammad adalah manusia yang paling saya benci. Setelah mengelus dada, Muhammad adalah manusia yang paling saya cintai. Dari abghad ke ahab hanya dengan jarak beberapa menit. Siapa yang membalikan hati? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi biarkan orang membenci, kita minta kepada yang membalikan hati, karena Allah yang bisa membolak-balikan hati. Dan jangan bersandar kepada hati manusia. Boleh jadi hari ini mencintai, besok bisa jadi. Ali bin Abi Thalib punya syair yang saya kira walaupun bukan Al-Quran, bukan hadis, tapi ini bisa jadi pegangan ya. Kalau ke manusia, ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yauman ma. Cintailah kekasihmu sewajarnya saja, karena boleh jadi besok dia menjadi orang yang dibenci olehmu. Abghid baghidaka haunan ma asa an yakuna habibaka yauman ma. Dan bencilah orang yang engkau benci sewajarnya saja, karena boleh jadi besok dia akan menjadi orang yang engkau cintai. Hati manusia bisa berbolak-balik, bisa berubah-ubah. Yang tidak akan bisa berubah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kisah Fudhalah yang akhirnya Fudhalah membaik Islamnya. Bahkan Fudhalah punya syair yang luar biasa. Nanti insya Allah setelah Fathu Mekah ya, mudah-mudahan kita cerita. Nah, ancaman pembunuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak mengubah keteguhan Nabi dalam memegang nilai-nilai kebaikan. Rasanya dulu pernah kita sampaikan. Masih ingat apa hikmahnya ayat tentang uswatun hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di tengah kisah perang Khandaq? Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bisa dilihat di surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Suri tauladan yang baik bagi mereka yang mengharapkan pahala dan rahmat dari Allah, bagi mereka yang orientasi hidupnya adalah akhirat, dan bagi mereka yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya ayat ini? Kalau mau meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingat 3 hal saja. Mau minum, kalau mau meneladani Rasul saat minum, ingat 3 hal. Pertama,
ingat Allah saat minum, ya. Dzakarallaha katsira, ingat Allah saat minum. Yang kedua, cari pahala saat minum. Yang ketiga, mudah-mudahan minum ini membawa kebaikan di akhirat. Nabi itu dalam segala aktivitasnya 3 yang dibawa. Cari pahala, jadi kebaikan di akhirat, dan ingat Allah. Yarjullah wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Mau tidur. Nabi kalau mau tidur 3 hal ini gak akan lepas. Ingat Allah, cari pahala, dan ingat akhirat, mengharapkan kebaikan di akhirat. Maka sebelum tidur Rasulullah mengajarkan kita banyak doa yang insya Allah kita hafal. Apa misalnya doa tidur? Bismikallahumma ahya wa bismika. Apalagi misalnya doa tidur? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Apalagi misalnya doa tidur? Bismikallah. Masya Allah, banyak doa tidur ya, 3 kali dibacanya. Ada banyak doa tidur, salah satunya itu. Doa ini pertama membuat kita ingat Allah. Mau tidur ingat Allah, bismikallahumma, ingat Allah. Yang kedua, karena kita berdoa mudah-mudahan kita dapat pahala. Yang ketiga, mau tidur ingat akhirat, ingat mati. Sebetulnya zikrul maut itu diingatkan dengan tidur kalau sadar. Karena tidur bahasa Arabnya naum, ya. Kita mau tidur tapi doanya seperti doa orang mau mati. Ya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amutu, saya mati. Tidur bahasa Arabnya anamu, saya tidur. Tapi yang diajarkan amutu. Jadi kalau ada yang mau tidur, nah ingatlah mati. Ustaz, kalau ingat mati nggak jadi tidur, ya silahkan. Bahkan doa bangun tidur, doa yang mengingatkan kita bangkit dari kematian. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Seluruh aktivitas Rasulullah SAW gak lepas dari 3 hal ini. Mau makan, Allahumma, ingat Allah. Barik lana, minta sesuatu dari Allah, minta barokah. Waqina adzabannar, ingat akhirat, jauhkan makanan ini, jauhkan kami dari akhirat. Jangan sampai makanan ini jauhkan kami dari neraka, maaf. Jangan sampai makanan yang kami konsumsi ini mendekatkan kami ke neraka. Maksudnya bagaimana? Makanan bisa mendekatkan ke neraka. Ya Rabb, kalau saya makan, saya kuat. Jangan sampai kekuatannya digunakan untuk menambah dosa. Ya Allah, saya makan, mudah-mudahan kekuatan dari makanan ini menambah semangat untuk beramal soleh. Waqina adzabannar. Tapi kalau kita serius, ingat neraka saat makan, rasanya nggak akan makan. Waqina adzabannar, nangis yang ada. Gitu, jauhkan kami dari api neraka. Mencontoh Rasulullah SAW, ingat 3 hal. Ingat Allah, cari pahala, ingat akhirat. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Nah, yang ingin kita sampaikan sebetulnya, kalau melihat ayat tadi surat Al-Ahzab ayat 21, ternyata ayatnya ada di tengah ayat yang sedang berfirman tentang perang Khandaq. Bapak Ibu bisa baca dari ayat 9 sampai ayat 26 surat Al-Ahzab surat ke-33, itu tentang perang semua. Ayat 9 sampai ayat 26 perang, kisah perang Khandaq. Di tengah ayat yang sedang berfirman berkisah tentang perang, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan keteladanan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat 9, perang sampai ayat 20. Di ayat 21 Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah bagi kalian. Ayat berikutnya 22 sampai 26 kisah perang Khandaq lagi. Apa maknanya? Kalau dalam peperangan saja beliau menjadi uswatun hasanah,
apalagi kalau bukan perang. Karena kalau saat perang puncaknya manusia dalam keadaan tersudut, terpojok, bisa tetap menjadi uswatun hasanah, insya Allah. Selain itu lebih bisa menjadi uswatun hasanah. Di majelis ta'lim, di masjid, di kajian, insya Allah bisa menjadi contoh yang baik. Tapi kalau sudah gesekan dengan teman, kalau sudah ada benturan dalam masalah bisnis, kalau sudah berantem ini, berantem itu, kadang uswatun hasanahnya jadi hilang. Betul? Kalau sedang emosi, kadang uswatun hasanah, teladan yang baik, contoh yang baik, itu sudah bubar semua. Tapi kalau di tempat seperti ini, di majelis ta'lim, di kajian, di masjid, insya Allah bisa. Ini gesekannya bukan sekedar gesekan biasa, gesekan nyawa, gesekan pedang dalam perang. Sehingga ancaman pembunuhan tidak mengubah keteguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang nilai kebaikan. Uswatun hasanah. Ayat tentang uswatun hasanah ada di tengah ayat tentang peperangan. Nah, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Orang-orang musyrik Mekah, setelah mereka tahu kalau sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perlindungan, para elitnya berkumpul, elit-elit Quraisynya mereka meeting, mereka bermusyawarah, mereka akhirnya menyepakati supaya tidak semakin besar pengaruhnya Muhammad, maka dia harus dibunuh. Nyawanya, bukan lagi nama baiknya. Dan rencana ini sampai ke telinganya Abu Talib. Kemudian Abu Talib datang dan Abu Talib menyampaikan pembelaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan dan ditegaskan ke elit-elit Quraisy tadi. Kata Abu Talib, wallahi, demi Allah. Hadirin Bapak Ibu yang Allah muliakan, pernah kita sampaikan tapi perlu kita ulangi berkali-kali. Kenapa Abu Talib bersumpah dengan nama Allah padahal Abu Talib meninggal bukan sebagai seorang muslim? Sudah pernah kita sampaikan? Masih ingat jawabannya? Abu Talib meninggal dalam keadaan musyrik. Memang musyrik tapi membela Nabi. Jangan sampai yang muslim tidak membela Nabi. Kenapa Abu Talib yang musyrik dan meninggal dalam keadaan musyrik? Sumpahnya, wallahi. Ternyata bukan hanya Abu Talib, bahkan seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang musyrik yang lainnya. Kalau kita temukan dalam kitab sirah, mereka biasa, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Kok bisa yang sumpahnya pakai nama Allah, tapi musyrik? Musyrik. Wallahi, demi Allah. Apa jawabannya? Orang yang musyrik bukan orang yang tidak percaya Allah. Orang yang musyrik adalah orang yang percaya kepada Allah dan menduakan Allah. Musyrik itu bercabang dalam keyakinannya, bercabang dalam sandarannya, bersandar ke Allah, bersandar juga kepada selain Allah. Orang yang bercabang dalam cintanya, cinta ke Allah, cinta juga kepada selain Allah. Orang yang berharapnya bercabang, berharap ke Allah, berharap juga kepada selain Allah. Kalau ditanya, percaya ke Allah? Percaya. Tapi percayanya ketika tidak bulat, tidak utuh, bahkan diduakan, jadilah musyrik. Kalau bersumpah, mungkin demi Allah. Tapi dalam prakteknya, ya, dan seterusnya. Jadi, orang musyrik Mekah bukan orang yang tidak percaya kepada Allah, tapi percaya juga kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi, demi Allah, lau qataltumuhu ma abqaitu minkum ahadan hatta natafana nahnu wa antum. Andai kalian membunuh Muhammad, saya tidak akan biarkan seorang pun di antara kalian hingga kami atau kalian hilang dari dunia ini. Perang-perang sekalian, mati-mati sekalian, habis-habisan, ayo. Sampai tetes darah penghabisan, sampai orang terakhir di antara kita mati, ayo. Abu Talib, beliau ini pimpinan kabilah Bani Muttalib.
pimpinan kabilah Bani Abdi Manaf. Masih ingat dengan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Muhammad bin Abdullah bin, yang hafal boleh pulang ya. Yang tidak hafal nanti pintunya tolong dikunci, di tes satu-satu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin bapaknya. Siapa bapaknya? Oh, Kusoi langsung jauh ke atas. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin, sebelum Abdi Manaf. Nah, dapat hadiah kayaknya, umroh insyaallah nih. Kalau saya yang jawab, saya yang umroh berarti ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Kan tema kita sekarang embargo Bani Hashim. Hashim itu bapaknya Abdul Muttalib. Hashim punya bapak namanya Abdi Manaf. Nah, Abdi Manaf punya anak Hashim. Abdi Manaf punya anak Muttalib. Ya, Muttalib dan Hashim itu anaknya Abdi Manaf. Jadi Muttalib itu saudaranya siapa? Saudaranya Hashim. Kenapa anaknya Hashim namanya Abdul Muttalib? Kalau kita balik lagi ke kajian awal dulu, dinamakan Abdul Muttalib karena sebetulnya nama asli Abdul Muttalib itu Syaibah. Syaibah waktu masih muda dibawa dari Madinah ke Mekah. Kemudian orang Mekah melihat, lihat itu Muttalib, pamannya Syaibah berarti. Lihat itu Muttalib datang membawa budak. Yang dibawa itu budaknya Muttalib, Abdul Muttalib, Abdul Muttalib. Akhirnya viral lah namanya Abdul Muttalib. Padahal nama aslinya Syaibah. Nah, Abu Talib, beliau bukan sekedar sesepuh dari keluarganya Abdul Muttalib, bukan. Bahkan Abu Talib itu sesepuh dari kabilah Abdi Manaf. Abdi Manaf punya anak dua, Hashim dan Muttalib. Hashim punya anak Abdul Muttalib. Nah, Abu Talib itu sesepuh ini semua. Sesepuh dari seluruh keluarga besar Abdi Manaf. Kata Abu Talib begini, "Lau qataltumuhu ma abqaitu minkum ahadan hatta natafana nahnu wa antum." Kalau kalian membunuh Muhammad, kita perang habis-habisan sampai tetes darah penghabisan. Kami yang hilang dari dunia atau kalian? Apa yang dimaksud dengan kami? Siapa yang dimaksud oleh Abu Talib dengan kami? Abdi Manaf. Jadi bukan kami sendiri, saya, tapi di belakang saya ini ada Abdi Manaf. Dari Bani Hashim, dari Bani Muttalib, ada Bani Muttalib, ada keturunannya. Bani Hashim, ada Bani Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak yang banyak. Sesepuhnya Abu Talib. Hatta natafana nahnu wa antum. Berani bunuh Muhammad, saya punya pasukan di belakang. Pertanyaannya begini, apakah kabilah Bani Hashim dan Bani Abdi Manaf Muslim semua? Hah? Enggak. Abu Talib sebagai sesepuhnya saja musyrik. Tapi lihat, walaupun musyrik, mereka siap habis-habisan dengan nyawa sampai mati membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang beriman membela Nabi, insya Allah kita faham motifnya, semangatnya, niatnya cari pahala, cari surga. Tapi apa niatnya Abu Talib, niatnya Bani Hashim, niatnya Bani Abdi Manaf melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa niat mereka? Semangat apa yang menggerakkan mereka? Habis-habisan kita harus jaga Muhammad. Beda akidahnya.
beda imannya, beda agamanya, kesukuan, fanatisme golongan. Pertanyaannya begini, bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap fanatisme golongan dari Abu Talib dan kabilah Abdi Manaf untuk menjaga diri beliau? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyebut ini enggak boleh, fanatis kesukuan seperti ini tidak boleh? Menolak? Tidak. Sehingga para ulama menyimpulkan begini, kalau ya hamiyah, semangat kebersamaan yang diikat oleh suku, oleh golongan, oleh bangsa, oleh negara, atau ikatan apapun itu mendukung kebaikan, maka gunakan. Silahkan gunakan. Misal ada orang baik, tapi backingnya itu bukan muslim. Istilah kita backing lah begitu ya. Backingnya orang kuat, muslim sih enggak. Tukang mabok misalnya, tukang zina, tukang maksiat. Tapi kalau melihat ada kiai, ada ustadz, ada habib yang soleh, dia pasang badan, jangan macam-macam. Berani lawan dia, di belakang saya ada organisasi begini, ada organisasi begitu, hati-hati. Saya yang backing dia. Apa sikapnya yang benar? Bagaimana contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Selama tidak membuat Islam itu kemudian atau seorang muslim harus mengorbankan agamanya, dia bisa menggunakan itu semua. Jadi semua sumber daya, semua kekuatan, semua potensi asal digunakan di jalan yang benar, ahlan wa sahlan, silahkan. Silahkan gunakan. Abu Talib kemudian mendatangi para elit Quraisy tadi, datang dengan pemuda Bani Hashim. Bani Hashim di atasnya ya, Abdul Muttalib Hashim. Kemudian